Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6081. Ada apa? Aku hanya mencari kematian. Ada apa? Uzil Iboa tampak menghina. Kamu masih berani menyentuhku? Atau, apakah kamu pikir kamu adalah lawanku? Biarkan saya memberitahu Anda. Jika Anda memiliki sedikit keinginan untuk melakukan sesuatu sekarang, asalkan seperti yang saya rasakan. Sangat menyesal. Aku akan membunuhmu. Omong-omong, Uzil Iboa terlihat provokatif. Ayo, persetan denganku. Tamparan. Harvey York sama sekali tidak bermaksud untuk terbiasa dengan penduduk pulau. Melangkah maju dan menamparkan wajahnya dengan tamparan. Aku mempermainkanmu sekarang. Ada apa? Tamparan. Kamu berani melakukannya. Kamu mempermainkanku. Tamparan. Aku ingin melihat bagaimana kamu membunuhku hari ini. Forehand dan backhand Harvey York mengeluarkan lebih dari selusin tamparan satu demi satu, menyebabkan Uzil Iboa terhuyung mundur. Ekspresinya sangat jelek. Setelah itu, Harvey York menendang Uzil Iboa, yang seperti anjing mati, keluar dari gerbang lagi, dan kemudian duduk di depan Abraham Mosso dengan acuh tak acuh ekspresi. Di bawah tatapan aneh semua orang, Harvey York juga mengulurkan tangannya untuk bantu Abraham Mosso merawat gaya rambutnya. Dan setelah membuat titik tengahnya lebih standar, dia tersenyum dan berkata, Abraham Mosso, kamu tidak bisa melakukan ini. Ada begitu banyak saksi untuk taruhan kita. Jika kamu tidak membawa Koran Island, kamu akan menghancurkan tempatku. Bagaimana? Apakah kamu lelah hidup? Ekspresi Abraham Mosso agak suram. Seolah-olah dia tidak bisa membayangkan bahwa Harvey York tidak akan terlalu mempermalukan dirinya sendiri. Pada saat ini, dia menatap Harvey York dengan wajah dingin. Dan berkata dengan dingin, York, kau harus tahu kenapa aku ada di sini hari ini. Harvey York tersenyum dan berkata, apa? Apakah Anda memanggil Tuan Pulau? Anda, dia pikir kamu memenuhi syarat untuk menantangku. Jadi kau di sini. Abraham Mosso tertegun sejenak, lalu menatap Harvey York ke atas, dan turun sejenak, dan berkata, kamu tahu aku punya pendukung, namun masih memukul Uzil Iboa di wajah begitu sembrono. Kau bahkan mengusirnya. Apakah kamu tahu konsekuensi dari melakukannya? Jelas. Arogansi Harvey York membuat Abraham Mosso menyadari itu Harvey York mungkin masih memiliki beberapa keterampilan. Jadi pada saat ini Abraham Mosso memaksa dirinya untuk tenang. Dia memikirkannya. Pertama kali menemukan kartu truf Harvey York. Dan kemudian menemukan kesempatan untuk membunuh Harvey York. Dan mendapatkan kembali rasa malunya dengan keuntungan. Pada saat itu, dia pasti akan membiarkan Uzil Iboa menginjak Harvey York di bawahnya kaki. Dan kemudian bor di bawah selangkangannya. Kalau tidak, kemarahan di hatinya tidak bisa dihilangkan. Tidak mematuhi kesepakatan antara satu sama lain. Tetapi juga dengan agung arogansi. Itu wajar untuk datang ke aula seni bela diri untuk membuat masalah. Apa masalahnya? Apakah kamu tidak tahu bahwa tempat ini dilindungi olehku? Harvey York bahkan tidak melihat ke arah Uzil Iboa. Apakah kamu pikir itu keberuntungan yang aku menangkan kemarin? Jika aku benar-benar melakukannya, bisakah Uzil Iboa menekanku? Bangun. Sejauh menyangkut kemampuannya, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membiarkan saya menggunakan satu hal untuk saya. Membunuh orang seperti itu akan membuat tanganku kotor. Tapi jika ada waktu berikutnya. Maaf. Jangan salahkan aku. Pada saat ini, Harvey York berbicara dengan tenang.
Tidak hanya mengenai wajah para penduduk pulau, tetapi juga menekan wajah sekelompok orang ke tanah dan menggosok mereka. Uzil Iboa dipenuhi dengan kemarahan yang benar saat ini. York, kamu adalah tidak mengandalkan serangan diam-diam. Jika kamu tidak melakukan serangan diam-diam, bisakah kamu menjadi lawanku? Bab 6082. Harvey York tampak terkejut dan berkata, "Ya, saya baru saja menyerang. Ada apa? Apakah kamu tidak yakin? Kalau begitu aku akan menyerangmu sekali lagi." Oke. Sambil berbicara, Harvey York berjalan di depan Uzil Iboa. Mengulurkan tangan kanannya dengan sedikit gemetar. Dan terus berbicara. "Ayo. Aku akan menyerangmu lagi. Kamu harus menghindarinya." Anda. Sebelum Uzil Iboa bisa berbicara dengan tegas, dia melihat Harvey York menamparnya lagi. Begitu dia mendengar pop, Uzil Iboa terbang keluar. Dan ketika dia menyentuh tanah, seteguk darah tua menyembur keluar. Dan bahkan ada beberapa gigi di dalamnya. Ah, Harvey York tampak terkejut. "Aku bilang aku akan menyerangmu. Kenapa kamu tidak menghindarinya? Kalau tidak, aku akan menyerangmu lagi." Saat berbicara, Harvey York harus melangkah maju. Melihat tindakan Harvey York, Uzil Iboa sangat ketakutan kali ini sehingga dia berlari ke belakang dan bahkan bersembunyi di bawah yukata dari dua wanita. Pulau itu, jelas, dia takut dia akan ditampar oleh Harvey York lagi. Dan langsung menandai IQ-nya menjadi 250. "Cukup." Abraham Mosso tidak tahan lagi. "Nak, apakah kamu terlalu sombong? Uzil adalah tamu asing." Kamu memukul wajahnya berulang kali. Apakah itu masuk akal? Harvey York mengeluarkan tisu dari meja dan menyeka jarinya hingga bersih. Sebelum menatap Abraham Mosso dan berkata ringan, "Abraham Mosso, bagaimana apakah rasanya malam telah berlalu? Dan kamu sama saja dengan yang berbeda orang. Apakah kamu pikir jika kamu menemukan pendukung, kamu dapat datang kepadaku dan meminta keadilan? Sayang sekali meskipun saya memiliki keadilan di sini, saya tidak akan pernah memberikannya kepada penduduk pulau. Oh, orang-orang yang akrab dengan musuh asing dan melupakan leluhurnya tidak punya kesempatan untuk mendapatkannya." Mendengar sinisme Harvey York, Abraham Mosso saat ini tidak malu, tapi bangga. Dia duduk tegak, menyilangkan kaki, menatap Harvey York dengan dingin, dan berkata, dengan tatapan bangga, "Harvey York, saya menyarankan Anda untuk tetap sebagai pribadi dan sampai jumpa di masa depan. Lagi pula, ada beberapa hal. Lebih baik tidak banyak bicara. Aku meremehkan kemampuanmu, tapi sebaiknya kamu tidak melakukan kesalahan yang sama dan meremehkan kemampuanku. Lagi pula, apa yang telah kamu lakukan tidak hanya menghancurkan rencanaku, tetapi juga rencana orang di belakangku. Kau sudah selesai. Mengerti?" Harvey York mengangkat bahu. Tampak acuh tak acuh. Sebaliknya, Abraham Mosso mencibir, lalu melambaikan tangannya. Dia melihat itu bersama dengan gerakannya. Seorang asisten di belakangnya dengan cepat datang dengan koper yang halus. Dan kemudian dia meletakkan koper itu di atas meja dan langsung dibuka. Di dalam kotak, ada tanda tembaga. Berkumpul seperti 6 buah ceri bunga. Hal semacam ini paling populer di negara pulau. Karena itu mewakili apa yang disebut lambang keluarga negara pulau. Meskipun Harvey York selalu memandang rendah orang-orang di pulau itu, negara. Tetapi seperti kata pepatah, mengenal diri sendiri dan mengetahui musuh. Seseorang tidak akan pernah kalah dalam 100 pertempuran. Jadi dia masih memiliki pemahaman umum tentang beberapa budaya di pulau itu negara. Setelah melihat bunga sakura dengan 6 kelopak untuk beberapa saat, Harvey York melengkungkan bibirnya dan berkata, "Keluarga Toyotomi di negara pulau itu." Harvey York,
Sepertinya kamu agak berpengetahuan. Pada saat ini, Abraham Moso memiliki ekspresi yang berarti di wajahnya. Itu adalah keluarga Toyotomi. Salah satu dari 4 keluarga besar dalam legenda negara pulau. Dan pendukungku berasal dari keluarga Toyotomi. Aku di sini untuk menyampaikan dekrit tuanku. Bab 6083. Tuanku berkata bahwa dia akan memberimu 24 jam. Minta maaf di semua media arus utama di negara H. Selain itu, kerugian yang tidak dapat dibuka oleh Museum Kendo kami juga akan membutuhkan Anda harus membayar 3 kali. Wajah Abraham Moso secara alami dingin. Kamu bisa tidak yakin atau tidak bahagia. Dan bahkan jika kamu punya nyali, kamu bisa mengutuk beberapa kata di depanku. Tidak masalah. Yang paling penting adalah kamu harus melakukan 2 hal ini. Jika kamu tidak bisa melakukannya, konsekuensinya di luar apa yang bisa kamu bayangkan dan beruang. Uzil Iboa, yang menutupi wajahnya, berkata dengan wajah dingin saat ini. Wah, mungkin kamu tidak tahu energi bangsawan di belakang kita. Tapi bukankah Anda mengandalkan Lloyd Bowles? Kamu bisa memanggilnya dan bertanya apakah dia berani menyinggung keluarga Toyotomi negara pulau. Jangan bilang itu dia Lloyd Bowles. Bahkan jika klan Bowles di barat laut di belakang Lloyd Bowles mendengar keluarga Toyotomi di negara pulau, mereka harus menganggapnya serius. Bagaimanapun, keluarga Toyotomi di negara pulau, tetapi keluarga Heike, keluarga Fujiwara, dan keluarga Takahashi, keberadaan 4 mayor keluarga di negara pulau. Bahkan jika kamu tidak memiliki pengetahuan, kamu pasti pernah membaca sejarah, kan? Kamu seharusnya sudah mendengar tentang Eldon Toyotomi yang menenangkan negara pulau kita selama periode negara-negara berperang dan menyatukan dunia. Ini adalah leluhur dari keluarga Toyotomi. Omong-omong, Uzil Iboa memiliki ekspresi hiruk-pikuk di wajahnya. Eldon Toyotomi. Harvey York sedikit terkejut. Orang yang menenangkan kepala desa pulau. Mata Uzil Iboa memerah. Dan dia berteriak dengan dingin. Ini adalah periode negara-negara berperang di negara pulau. Jangan bicara omong kosong. Oh, hampir selesai. Bagaimanapun, selama periode negara-negara berperang di pulaumu negara, selusin orang bertempur dan membunuh. Dan itu adalah pertempuran yang bisa terjadi turun dalam sejarah. Harvey York menggelengkan kepalanya. Lalu menghela nafas dan berkata, omong-omong, negara pulau benar-benar buruk. Kamu tidak dapat mempelajari esensinya bahkan jika kamu belajar dari negara kami kamu meniru 5 klan kuno negara H, dan menciptakan keluarga kerajaan dari 5. Faktanya, kamu memaksa 5 cabang keluarga kerajaan keluar. Selain itu, 4 keluarga besar apa yang kamu lakukan sekarang? Bukankah ini meniru 10 keluarga teratas di negara H? Tapi masalahnya, itu tidak cukup menakutkan. Aku bisa memberimu saran. Kembali dan beritahu tuanmu. 4 macam apa keluarga digabungkan menjadi 1. Mungkin akan lebih tinggi. Anda mendengar sarkasme Harvey York. Paru-paru Uzil Iboa hampir meledak. Jika dia tidak bisa mengalahkan Harvey York, dia tidak bisa tidak melawan Harvey York dalam pertarungan hidup dan mati. Harvey York, kali ini, jangan tajam dan tajam. Abraham Moso menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi feminin dan dalam pada wajahnya. Karena kamu tahu seberapa besar kekuatan utamaku, maka aku tidak perlu menjelaskannya juga banyak. Datang, ayo berbisnis. Sambil berbicara, dia melambai lagi. Segera. Kali ini ada seorang sekretaris wanita cantik dari negara pulau, memegang setumpuk dokumen di depan Harvey York. Ada 2 isi di dalamnya. Yang pertama adalah isi dari permintaan maaf itu muncul di media arus utama, yang telah ditulis untuk Harvey York. Yang kedua adalah isi kompensasi atas kerusakan
termasuk reputasi, biaya, perkiraan biaya keuntungan dalam 5 tahun ke depan, biaya iklan, tempat biaya, Dapat dikatakan bahwa orang-orang di negara pulau pada awalnya diharapkan untuk menghasilkan uang dengan membuka rantai klub kendo. Tetapi kali ini mereka memiliki tertulis semuanya. Harvey York meliriknya dan berkata dengan ringan. Mereka yang tidak tahu. Berpikir bahwa aku kalah taruhan kemarin. Bab 6084. Abraham Mosso. Dengan sikap babi mati tidak takut tersiram air panas. Dengan air mendidih. Berkata dengan dingin. Harvey York. Kemenangan atau kekalahan untuk sementara waktu tidak berarti apa-apa. Dan waktu adalah segalanya. Tidak peduli seberapa kuat kamu sendirian. Bisakah kamu tetap membandingkannya dengan milikku? Tuan siapa yang memenuhi syarat untuk menggunakan semua sumber daya dari keluarga Toyotomi? Belum lagi. Tuanku memiliki identitas yang lebih mengerikan. Singkatnya, mereka yang tahu waktu adalah yang terbaik. Selama kamu membuat kompensasi dan meminta maaf sesuai dengan daftar aku berkata, maka aku bisa pergi ke tuanku dan mengatakan sesuatu yang baik padamu. Kompensasinya tidak banyak. Perkiraan pendapatan kami adalah 4 miliar. Kompensasi 3 kali lipat adalah 12 miliar. Demi kamu dan aku hampir tidak menjadi rekan senegaranya. Aku akan membuat milikku sendiri. Keputusan. Orang baik akan melakukannya sampai akhir. Dan saya akan mengumpulkannya untuk Anda. Kata. Anda meminta maaf kepada semua media dan memberi kompensasi 10 miliar. Lainnya. Dan masalah ini selesai. Karena itu, kaki silang Abraham Mosso berubah. Dan dia duduk dalam postur yang lebih agresif. Jangan berterima kasih padaku. Aku akan memberimu 1 hari untuk mempersiapkan masalah surat kabar. Adapun kompensasi, aku akan memberimu 10 hari untuk bersiap. Memberi seseorang sepertimu kesempatan adalah kelembutan tuanku. Harvey York tersenyum dan berkata ringan. Beri aku 1 hari untuk meminta maaf. Bantu aku menghapus sebagian kecil dari kompensasi 3 kali lipat. Haruskah saya berterima kasih kepada leluhur Anda untuk generasi ke-18? Mendengar kata-kata Harvey York, semua wanita pulau cantik itu menyindir ekspresi. Orang negara H ini benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit. Dan Abraham Mosso telah mengurusnya seperti ini. Sekarang dia masih bersyukur. Dan ingin berterima kasih kepada leluhurnya untuk generasi ke-18. Benar-benar sampah. Jelas. Wanita pulau ini tidak mengerti kedalaman negara bahasa H. Entah apa kebalikannya. Mereka tidak mendengar Harvey York mengejek Abraham Mosso. Dan berpikir bahwa Harvey York telah mengaku. Bahkan Uzil Iboa melingkarkan lengannya di dadanya. Berpikir bahwa Harvey York adalah kapak bermata 3 milik Cheng Yaojin. Kepala lilin pistol perak. Abraham Mosso memperkirakan bahwa dia telah tinggal di negara pulau untuk waktu yang lama waktu. Dan pikirannya tidak berputar cukup cepat saat ini. Setelah dia melihat Harvey York dari atas ke bawah, dia bersenandung. Kamu tidak harus terima kasih nenek moyang saya untuk generasi ke-18. Tapi kamu harus berterima kasih kepada generasi ke-18 dari nenek moyang tuanku. Lagi pula, jika dia tidak mempertimbangkannya, aku tidak tahu apakah kamu punya begitu banyak uang. Dia tidak akan memberimu kesempatan untuk menghapus nol. Harvey York tersenyum. Generasi ke-18 dari nenek moyang tuanmu. Eldon Toyotomi. Ya, kamu sangat pintar. Abraham Mosso tersenyum acuh tak acuh. Orang pintar tahu bagaimana memilih. Harvey York berkata dengan ringan. Tentu saja aku tahu. Saat berbicara, Harvey York melangkah maju. Meraih kelopak 6. Lambang keluarga bunga sakura di dalam koper dengan tangan kanannya. Dan menghancurkannya dengan klik. Apa? Melihat pemandangan ini, beberapa wanita pulau cantik tercengang.
Itu adalah lambang keluarga dari keluarga Toyotomi. Saat dikeluarkan di negara pulau, kartu itu sangat besar. Tapi sekarang, itu benar-benar dihancurkan oleh bocah musim panas yang besar ini. Apa? Uzil Iboa juga memiliki ekspresi yang sulit dipercaya di wajahnya. Dia merasa bahwa Harvey York di depannya benar-benar gila. Bodoh. Bahkan wajah Abraham Mosso berubah drastis saat ini. Anak kecil. Beraninya kamu menghancurkan keluarga besar keluarga Toyotomi Lambang. Kau gantung diri seperti anak yang berulang tahun. Apakah itu terlalu lama? Bab 6085. Harvey York benar-benar mengabaikan perubahan ekspresi Abraham Mosso saat ini. Tetapi menepuk bedak di tangannya. Mengeluarkan desinfektan tisu untuk membersihkannya. Dan kemudian berbicara dengan ringan. Ayo. Petugas laporan. Penduduk pulau ini. Tidak hanya tidak mematuhi kontrak taruhan. Tetapi juga terbalik benar dan salah. Mencoba memeras uang. Jumlahnya sangat besar. Mengejutkan. Masalah ini. Orang-orang di kantor polisi harus memberiku penjelasan. Tak lama kemudian. Merari Benedetti langsung menelepon untuk melapor ke petugas. Karena apa yang terjadi di Aula Kendo kemarin. Leonardo Zambrano dan yang lainnya sudah mengumpulkan bukti. Meskipun tidak ada cara untuk menghukum Abraham Mosso dan partainya pemerasan. Namun, kejahatan seperti mengumpulkan massa untuk mengancam dan masuk tanpa izin pribadi sangat diperlukan. Meskipun tidak ada cara untuk menahan Abraham Mosso dan rombongannya, mereka juga membayar denda 500 yuan. Jumlahnya tidak besar. Jumlahnya tidak besar. Tetapi sangat menghina. Pada saat yang sama, itu juga menunjukkan bahwa kantor polisi di luar tembok besar tidak akan memihak mereka karena status mereka sebagai tamu asing. Ini membuatnya tidak menguntungkan untuk melakukan hal-hal di negara khas sepanjang waktu. Bergantung pada ayah negara pulau sebagai pendukung, Abraham Mosso, yang tidak akan pernah menderita kerugian, kehilangan wajahnya. Pada saat yang sama, meskipun Abraham Mosso dan pengawalnya, Pulau Wanita, Del semua pergi dengan wajah cemberut setelah membayar denda. Tapi Uzil Iboa tidak bisa pergi begitu saja. Karena Seteko Zisha Merari Benedetti adalah karya mendiang Zisha Tuangu. Benda ini, harga di pelelangan adalah puluhan juta. Dan harga pasar adalah bahkan lebih mahal. Uzil Iboa telah menghancurkan sesuatu yang sangat berharga bagi orang lain. Dan telah menyentuh hukum raja. Kompensasi perdata tidak hanya harus dilakukan. Tetapi juga harus sementara ditahan. Menunggu hukuman dari King's Law. Yang terpenting adalah Merari Benedetti menolak mengeluarkan surat pemahaman. Jadi Uzil Iboa ditakdirkan untuk dikurung selama beberapa bulan dan kemudian dideportasi. Hal ini sangat menyakitkan dan sangat menghina. Setelah Abraham Mosso mengetahui hal ini, seluruh tubuhnya gemetar dengan amarah. Namun semua ini dilakukan menurut hukum Raja Negeri H. Ketika negara H tidak memberinya wajah apapun, dia tidak bisa melakukan apa. Pukul 8 malam. Abraham Mosso, yang merasa dirugikan, datang ke halaman yang tenang di pinggiran tembok besar. Meskipun halaman ini bergaya arsitektur country H, semua interior dirancang sesuai dengan gaya arsitektur pulau negara. Dan Abraham Mosso berdiri di tengah halaman, dan bisa dengan jelas merasakan beberapa mata dingin terkunci padanya. Jika Anda memiliki masalah, jika Anda memiliki tindakan berani, saya khawatir itu akhir akan mengerikan. Setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam, Abraham Mosso memaksa dirinya untuk tenang turun. Lalu dia menunggu dengan tenang. Dengan hanya mata tertunduk, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh di balik tirai di aula belakang. Di balik tirai. Pada saat ini, sosok yang terlihat sangat kurus adalah duduk bersila. Di lututnya ada pedang panjang dari negara pulau. Pedang panjang itu tidak berselubung.
dan cahaya dingin sesekali menyala pada bilahnya. Suasana di seluruh aula belakang dingin dan suram. Kadang-kadang, kelopak bunga sakura beterbangan, dan mereka akan langsung berubah menjadi bubuk. Ini adalah aura pembunuh yang seperti substansi nyata. Menakutkan, menakutkan, dan tak terbayangkan. Ding. Setelah waktu yang lama, pedang panjang negara pulau itu tiba-tiba terbang keluar, dan langsung tenggelam di atas batu di tengah halaman. Pintu masuknya dilumasi, seperti pisau pemotong mentega. Sangat halus. Bab 6086. Melihat pisau yang mengerikan ini, Abraham Moso mau tidak mau bersorak keras. Saat ini, Tuan Toyotomi, Anda benar-benar memiliki roh yang tak terkalahkan. Sosok itu mengabaikan Abraham Moso saat ini, tetapi berdiri. Dan setelah seseorang memberinya baskom air untuk mencuci tangannya, dia menyekat tangannya dengan handuk, lalu melambai. Dengan gerakannya, napas tak terlihat menyebar, dan kemudian dia melihat tirai pintu meledak menjadi bubuk. Dengan lambaian ringan tangannya, setelah mengirim semua bedak, sosok itu berbalik dan berjalan ke sofa untuk duduk. Setelah meminum teh matcha yang dibawa oleh gadis cantik itu, sosok itu terangkat kepalanya, melirik Abraham Moso, dan berkata dengan ringan, "Abraham Moso, kamu sedikit mengecewakanku." Kata-katanya acuh tak acuh dan bersahaja. Tetapi itu setara dengan mengatakan Abraham Moso bahwa dia telah menguasai segalanya dan mengetahui segalanya. Ini adalah semacam sikap acuh tak acuh seperti dewa yang memandang rendah dunia. Dan orang-orang mau tak mau berlutut dalam pernyataan yang meremehkan. Orang-orang seperti Abraham Moso yang telah melupakan nenek moyang mereka dan akrab dengan tempat lain tentu saja tidak terkecuali. Dia berlutut di tanah dengan jepret. Dan kemudian bersujud, "Tuan Toyotomi, saya tidak melakukan pekerjaan saya dengan baik. Tolong hukum saya." Saat ini, Arturo Toyotomi memegang cangkir teh pasir ungu di tangannya. Setelah waktu yang lama, dia berkata dengan ringan, "Bukankah aku sudah memberimu lambang keluarga-keluarga Toyotomi?" Masih tidak bisa menahan orang itu. Abraham Moso tidak berani menambahkan bahan bakar dan kecemburuan. Tetapi berkata dengan jujur, dia tidak hanya mengejek keluarga Toyotomi, tetapi juga menghancurkan lambang keluarga. Dan akhirnya mengirim Uzil Iboa dengan tangannya sendiri. Dan kantor polisi tidak tahu apa yang terjadi. Saya sudah mengisyaratkan identitas Anda. Tetapi kantor polisi masih memberlakukan hukum tidak memihak. Singkatnya, kali ini kita mengalami kerugian besar. Aku kehilangan wajahku. Dan aku juga kehilangan hatiku. Tidak ada keraguan dalam ekspresi Arturo Toyotomi. Tapi dia berkata acuh tak acuh. Saya tidak menyalahkan Anda atas kekalahan ini. Lagi pula, pria ini bisa membuat orang-orang dari Sekte Bumi menderita satu demi satu lain di depannya. Bahkan seseorang seperti Lloyd Bowles harus tunduk padanya. Ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa asal-usulnya, latar belakangnya, dan keahliannya sudah luar biasa. Sekarang, dia bahkan tidak memberi kita wajah orang-orang dari negara kepulauan. Dan dia sangat tidak bermoral sehingga dia tidak bisa tinggal bersama kita. Ini tidak bisa tidak membuatku memiliki beberapa tebakan tentang identitasnya. Tapi tidak apa-apa. Pihak lain berani menjadi sangat arogan. 80% alasannya adalah hari-hari ini lancar di luar tembok besar. Jadi dia tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal tanahnya. Karena kamu bekerja untuk negara kepulauan kami, kamu harus mengerti bahwa seluruh negara kepulauan adalah latar belakang dan dukungan Anda. Jadi, kamu tidak perlu cemburu ketika menghadapi siapapun. Mengerti? Arturo Toyotomi memiliki sikap tak kenal lelah. Lagi pula, jarang dia memiliki anjing yang berguna. Jika anjing ini ketakutan,
Itu akan merusak rencana besar berikutnya. Mendengar kata-kata Arturo Toyotomi dan mendapatkan janjinya, Abraham Moso berkata dengan penuh semangat pada saat ini. Dimengerti, Tuan Toyotomi. Anda di belakangku. Jangan katakan itu hanya nama keluarga York. Bahkan jika 5 klan utama dan 10 keluarga top ada di depanku, aku akan menginjaknya dengan satu kaki. Arturo Toyotomi tersenyum puas dan berkata, namun, anak ini benar-benar tidak memberi saya wajah. Bab 6087. Untuk keluarga Toyotomi kami, wajah adalah hal yang paling penting. Kilatan cahaya melintas di mata Arturo Toyotomi. Jadi, itu tidak akan berakhir seperti ini. Awalnya, saya pikir saya memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan di luar perjalanan saya. Itu tidak layak. Dan tidak perlu menggunakan terlalu banyak hubungan untuk sesuatu seperti ini. Tapi sekarang seseorang sangat tidak menghormati keluarga Toyotomiku. Jangan lakukan itu. Kamu tidak bisa. Sambil berbicara, Arturo Toyotomi mengulurkan tangan dan mengetuk pohon sakura di sampingnya. Namun, fakta bahwa anak ini bisa membuat orang-orang di kantor polisi untuk menegakkan hukum tidak memihak baginya menunjukkan bahwa dia sangat penting untuk kantor polisi. Abraham Moso cemberut dan berkata, Tuan Toyotomi, saya mungkin tahu apa ini anak itu. Dia baru saja menyelamatkan Flor Bowles. Flor Bowles, Putri Lloyd Bowles. Arturo Toyotomi sedikit diambil, terkejut. Dikatakan bahwa karena pelatihan biasa dalam seni bela diri, dia pergi. Gila dan hampir mati yang itu. Abraham Moso mengangguk. Arturo Toyotomi mengangguk. Dan kemudian berkata dengan lembut. Begitu, maka saya mungkin memahami. Di satu sisi, Lloyd Bowles berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan putrinya. Dan di sisi lain, inilah yang menurut Lloyd Bowles dia pandai dan dapat menggunakannya. Itulah mengapa kali ini, saya akan melakukan yang terbaik untuk menegakkan hukum untuknya tidak memihak. Jika tidak, kata negara pulau perlu dipertimbangkan dengan cermat oleh Lloyd. Mangkuk, komandan kedua dari kantor polisi provinsi di Barat Laut, negara H, dengan ekonomi yang sangat terbelakang. Berani membuat masalah dengan penduduk pulau yang dapat membawa manfaat ekonomi yang besar bagi saya. Candaan. Abraham Moso tertegun sejenak. Lalu berkata dengan lembut, Tuan Toyotomi, apa maksudmu? Jika kamu melakukannya sendiri, bahkan Lloyd Bowles tidak akan berani memainkan permainan penegakan hukum dengan keadilan. Aku tidak mengatakan itu. Arturo Toyotomi tersenyum main-main. Lagi pula, Lloyd Bowles masih agak menarik. Dan langit biru di luar tembok besar tidak meledak. Untuk orang seperti itu, semakin keras kamu bersamanya, semakin sedikit dia akan memakanmu cara. Tapi bagaimana jika lebih lembut? Misalnya, beritahu dia bahwa selama dia tidak ikut campur dalam hal ini, masalah, manfaat apa yang bisa dibawanya ke Provinsi Gurun? Dan akankah dia tetap seperti ini? Mata Abraham Moso penuh dengan kekaguman. Tuan Toyotomi berencana untuk menangkan ribuan mil jauhnya. Hanya saja Zuge terlahir kembali. Dan Bowen masih hidup. Arturo Toyotomi tersenyum. Sepertinya sanjungan Abraham Moso itu adil baik. Dia membawa tangannya di punggungnya. Dan setelah berpikir sejenak, dia memanggil sekretaris pribadi yang anggun. Dan berkata dengan ringan, hubungi Presiden Kamar Dagang Gurun. Katakan padanya bahwa aku berjanji untuk bekerja sama dengan beberapa orang sebelumnya. Tapi, aku dalam suasana hati yang buruk baru-baru ini. Karena selalu ada lalat yang berdengung di sekitarku. Saya berharap suasana hati saya akan membaik dalam waktu sesingkat mungkin. Ketika saatnya tiba, saya akan menandatangani perjanjian kerja sama dengan saya tangan sendiri.
Dia akan menjadi satu-satunya juru bicara untuk bisnis keluarga Toyotomi kelompok di Provinsi Gurun. Terlebih lagi, selama aku dalam suasana hati yang baik, bahkan jika saya memperkenalkan beberapa bintang pulau favoritnya kepadanya, tidak apa-apa. Mendengar kata-kata Arturo Toyotomi, Abraham Moso, yang mengetahui kedalamannya arti dari kata-kata ini, memiliki tatapan yang dalam pada saat ini. Dia menemukan bahwa dia pasti bisa mendapatkannya kembali di tempatnya hari ini. Bab 6088. Ketika Abraham Moso menggonggong, Harvey York sudah melupakan dia. Baginya, menginjak beberapa penduduk pulau dan melakukannya dengan santai. Uzil Iboa ingin mundur sepenuhnya kali ini. Itu sama sekali tidak mungkin. Tentu saja, tim asuhan Abraham Moso, Harvey York, tidak melakukan apapun padanya namun. Tetapi jika pihak lain tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati dan mencoba bertindak sembrono, Harvey York tidak keberatan ditampar sampai mati. Meskipun itu akan membuat tangannya kotor. Kemudian, Harvey York juga menelepon Danila Calvert, instruktur kepala Balai Seni Bela Diri Nasional Galicia baru-baru ini datang ke pinggiran kota karena undangan Lloyd Bowles. Setelah mendengar Harvey York panggilan, dia segera bergegas. Di belakangnya ada Pangeran Sidu yang bersemangat dan Justin Walker yang pucat. Meskipun keduanya hormat di depan Harvey York, mereka sangat terkenal di luar. Pangeran Sidu adalah orang yang saat ini bertanggung jawab atas desa Tianmen, Tanah Suci, seni bela diri. Dan Justin Walker adalah wakil presiden pertama Longmen pembunuhan cabang. Kedua identitas ini pasti dapat menghancurkan orang-orang di luar tembok besar. Identitas Pangeran Sidu, penguasa Tanah Suci seni bela diri, tidak akan disebutkan. Di antara 36 cabang Longmen, cabang Longmen Mordu di mana Justin Walker terletak benar-benar di antara yang terbaik. Meskipun kekuatannya tidak sebagus Broadcom minggu lalu, reputasinya jauh lebih keras darinya. Dengan ketiganya datang, bahkan Gideon Benedetti harus keluar untuk menyambut orang pertama dan kedua. Dan pada saat yang sama biarkan orang menyiapkan anggur dan makanan untuk menerimanya. Ketika Harvey York melihat adegan ini, dia tidak sopan. Saat mengajar Merari, Benedetti bagaimana membuka aula seni bela diri. Dia mengobrol dengan Pangeran Sidu. Adapun Justin Walker, meskipun Harvey York tidak sengaja tinggal di sela-sela, hubungannya dengan Harvey York sebelumnya biasa-biasa saja. Meskipun dia sekarang benar-benar superior karena hubungan putrinya, dia masih merasa sedikit rendah diri di depan Harvey York. Jadi dia hanya berlari untuk minum teh dengan Gideon Benedetti. Untungnya, keduanya adalah kenalan lama. Jadi suasananya tidak begitu canggung. Pada saat ini, Toyota Alphard yang agak rendah berhenti di gerbang. Dan kemudian seorang pria berwajah persegi dengan pakaian kasual berjalan turun. Wakil Kepala Inspektur Departemen Kepolisian Umum Gurun, Lloyd Mangkuk. Ketika dia melihatnya muncul, Harvey York berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, "Wakil Presiden Bowles, mengapa Anda bebas hari ini?" Lloyd Bowles tersenyum dan berkata, "Saya mendengar bahwa orang-orang dari pulau itu negara yang kalah darimu di Kendo Hall kemarin. Dan anak bernama Lee datang untuk membuat masalah. Dan saya merasa tidak enak karenanya. Bagaimanapun, saya secara pribadi hadir. Dan saya menyebabkan hal seperti itu." Hei, berbicara tentang ini, Lloyd Bowles tampak malu. Lagi pula, Harvey York mengabaikan kecurigaan sebelumnya dan menyelamatkannya putri. Tapi dia tidak bisa menjamin keadilan paling dasar untuk Harvey York. Jadi dia merasa sangat malu saat ini. Harvey York tersenyum dan berkata, "Wakil Presiden Bowles, saya tidak menyalahkan Anda sama sekali untuk ini." Penduduk pulau
Pengkhianatan adalah keyakinan dan tujuan hidup mereka. Jika Anda benar-benar percaya apa yang mereka katakan, Anda akan menderita di masa depan. Jadi, jangan khawatir tentang masalah ini. Aku akan menanganinya sendiri. Lagi pula, bukankah kantor polisimu telah menegakkan hukum secara tidak memihak hari ini? Ini sudah cukup. Semuanya mengikuti aturan. Dan tidak ada yang boleh orang yang istimewa. Dengan cara ini, tidak akan ada rasa bersalah dan rasa bersalah antara Anda dan saya. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Lloyd Bowles dipenuhi emosi. Bab 6089. Di posisi Lloyd Bowles. Apakah itu putra tertua dari 10 besar keluarga? Atau ahli waris dari 5 klan kuno? Dia telah melihat banyak hal. Toshihiko yang muda dan menjanjikan dan generasi kedua yang tidak bermoral juga tahu banyak. Namun, dia belum pernah melihat orang seperti Harvey York, yang bertindak sedemikian rupa cara yang ringan, memberi orang perasaan mudah didekati. Jika bukan karena Lloyd Bowles yang mungkin mengetahui identitas Harvey York, saya khawatir dia akan menganggap Harvey York sebagai orang biasa yang teliti pemuda. Danila Calvert dan yang lainnya. Lloyd Bowles secara alami akrab. Melihat mereka bertiga. Tentu saja, mereka tidak sopan. Mereka duduk dan bersiap untuk makan ringan bersama. Setelah makan, semua orang makan dengan santai dan bahagia. Santai dan bahagia. Dan tamu dan tuan rumah senang. Sementara semua orang sedang makan dan mengobrol, mereka melihat deretan hitam. Mercedes-Benz Maybach mengemudi dengan tenang di gang di pintu masuk aula pencaksilat. Kecepatan mereka tidak cepat, tetapi mereka membawa aura yang tak terkatakan, memungkinkan pejalan kaki untuk melihat kehebatan mereka secara sekilas. Beberapa orang tua yang berencana datang ke Budokan untuk mengunjungi atau mendaftar, melihat pemandangan ini dan melarikan diri seperti kelinci. Bagaimanapun, semua orang dapat melihat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi hari ini tak lama kemudian. Keributan menyebar ke lobi Budokan. Harvey York dan yang lainnya menghentikan sumpit di tangan mereka dan melihat atas secara tidak sadar. Segera setelah itu, konvoi berhenti dan pintu dibuka. Kemudian, puluhan pria berjas hitam berjalan keluar. Orang-orang ini membawa semacam kesombongan yang sepertinya menghancurkan orang sampai mati kapan saja. Di antara orang-orang ini, ekspresi arogan Abraham Mosso bisa dilihat. Namun, kali ini, Abraham Mosso bukanlah pemimpin kelompok tersebut, melainkan pria botak dalam setelan tang dengan seutas bodi bintang dan bulan di tangannya. Tampak 40 atau 50 tahun. Dengan perut besar. Pria itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat ini. Dan ketika dia berjalan, seluruh orang memiliki sikap arogan dan mendominasi. Seolah-olah siapapun yang berani berdiri di depannya akan ditendang oleh dia. Harvey York, kamu mati hari ini. Jika kamu tahu cara mengejar kematian, lebih baik kamu keluar dan mati sendiri. Berdiri di gerbang. Sebelum melihat situasi di lobi dengan jelas, Abraham Mosso berbicara keras dengan tangan di punggungnya. Beberapa gadis pulau di sampingnya juga memegang dada mereka dan mengangkat kepala saat ini. Mereka merasa sangat dirugikan sebelumnya. Tapi, sekarang mereka sangat cantik. Dan mereka sepertinya bisa mendapatkan kembali rasa malu mereka kalah sebelumnya, umumnya. Mendengar suara ini, Harvey York meletakkan mangkuk dan sumpit di tangannya. Tangan. Tersenyum dan berkata, kamu makan dulu. Seseorang telah menyebabkan masalah lagi dan lagi. Sepertinya aku perlu memberinya pelajaran. Saat berbicara, Harvey York memberi isyarat. Dan Mayu Monroy, yang berada di sudut, melihat gerakannya dan mengikutinya dengan berlari. Yang lain tidak bermaksud mengambil alih, tetapi semua terus makan dan minum. Segera,
Harvey York berjalan ke pintu masuk aula seni bela diri. Dia melirik pada Abraham Mosso yang lebih percaya diri dari sebelumnya. Tersenyum dan berkata ringan, "Halo, Abraham Mosso. Kita bertemu lagi. Hanya saja sepertinya apa yang terjadi sebelumnya tidak mengajarimu apapun pelajaran." "Ada apa?" "Satu uzil Iboa tidak cukup. Apakah kamu ingin masuk juga? Jika menurutmu begitu, katakan saja padaku secara langsung. Aku bisa mengirimmu masuk. Gratis." Bab 6090. Jika kamu tidak ingin masuk, keluarlah. Jangan malu di sini. Kami tidak menyambut Anda di sini. Pada saat ini, Harvey York dengan santai membuka mulutnya sambil bermain dengan ponselnya. Dan aura malas yang tak tertandingi menyebar dari seluruh tubuhnya. Mendengar kata-kata Harvey York dan melihat postur Harvey York, semuanya, wanita pulau cantik yang hadir menutupi bibir merah mereka dan bergoyang ke belakang dan maju dengan tawa. Di mata mereka, kata-kata Harvey York terlalu sok. Dan sejak zaman dahulu, orang yang berani berpura-pura seperti ini sering mati jelek juga. Tidak bisakah orang ini melihatnya? Pada saat ini, orang yang benar-benar baik seharusnya adalah Abraham Mosso. Apa kembalinya raja? Ini adalah Harvey York. Kamu memiliki banyak kepercayaan diri dan nada suara yang kuat. Sayang sekali. Kamu sudah selesai. Abraham Mosso menggelengkan kepalanya saat ini. Dengan sikapnya sendiri Raja Surgawi. Kamu melawanku berkali-kali. Juga mengirim Tuan Uzil Iboa yang terhormat. Apakah Anda tahu apa yang akan Anda bayar untuk ini? Harvey York berkata dengan ringan. Sepertinya kamu mengatakan hal yang sama ketika kamu datang pada siang hari. Akibatnya, saya tidak hanya hidup, tetapi hidup dengan baik. Jika Anda mendapatkan kata-kata saya, dan sekarang Anda tidak akan berdiri di sini dan berbicara omong kosong. Baik. Mendengar kata-kata Harvey York, Abraham Mosso menggigil karena marah. Wah, apakah kamu Harvey York? Pada saat ini, pria parubaya yang memegang tali bintang lunar mengambil inisiatif untuk maju. Dia memegang cerutu di tangannya. Dan ketika dia memegangnya ke mulutnya, seseorang akan memotongnya, menyalakannya, dan memanggangnya untuknya. Dalam keseluruhan proses, bagaimana melihat betapa sombongnya? Harvey York tidak mengangkat kelopak matanya, tetapi berkata dengan ringan. Sampah macam apa itu kamu dari negara pulau? Lancang. Yang ini adalah Presiden Kamar Dagang Gurun. Dia orang terkenal di seluruh gurun. Keberadaannya tidak hanya dapat menentukan tren seluruh gurun ekonomi, tetapi juga mata pencaharian masyarakat di padang pasir. Singkatnya, selama Presiden Hun tidak bahagia, orang-orang secara keseluruhan gurun tidak akan bisa makan. Abraham Mosso memandang Harvey York dengan ekspresi penuh arti di momen. Buka matamu lebar-lebar. Yang ini Esen Hun. Presiden Hun. Harvey York berpikir sejenak. Lalu berkata dengan ringan. Orang-orang dari klan perburuan bersedia. Sedikit pengetahuan. Abraham Mosso menang. Apakah kamu sekarang tahu betapa menakutkannya Presiden Hun? Ini adalah orang dari 5 klan kuno negara H. Harvey York cemberut dan berkata dengan ringan. Saya pikir Tuan Pulau Anda yang datang secara pribadi. Ternyata menjadi seperti ini. Berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Abraham Mosso mencibir. Tuanku sedang terburu-buru. Jadi dia tidak peduli dengan pria kecil sepertimu. Dan, izinkan saya memberi tahu Anda. Tidak peduli jenis bantuan apa yang Anda miliki terhadap Lloyd Bowles. Perburuan presiden dari sekte perburuan Wolsing bisa menghancurkannya. Jika kamu tidak percaya padaku, hubungi Lloyd Bowles dan tanyakan padanya apakah dia berani memberimu permulaan. Mendengar kata-kata Abraham Mosso, para wanita dari negara pulau menjadi semakin bangga.
Yang paling mereka sukai adalah menonton anjing orang lain menggigit anjing. Orang-orang negara saling membunuh demi sebuah kata dari penduduk pulau. Di pendapat mereka, ini adalah hal yang sangat menarik. Harvey York berkata ringan. Saya tidak perlu menelepon. Dan untuk wakil Presiden Bowles, dia tidak perlu mendukung siapapun. Dia hanya perlu melakukan bisnis. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.